Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Dr. Tandina Haryati, SEMAKS, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1, kelas D013. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi pada pertemuan pertama, yaitu pelaporan keuangan dan standar akuntansi dan kerangka konseptual untuk pelaporan keuangan. Sebelumnya perkenalkan, saya Tommy Avel Armando dengan 3 digit NPM belakang 260 yang akan memulai presentasi berikut. Baik, di slide berikut adalah nama anggota dari kelompok 5. Yang pertama, pelaporan keuangan (financial reporting) menurut KESO adalah proses penyampaian informasi keuangan suatu entitas kepada pihak eksternal melalui laporan keuangan dan sarana komunikasi lainnya. Di dalam laporan keuangan terdapat komponen. Yang pertama adalah komponen utama, yaitu laporan posisi keuangan neraca, kedua laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, tiga laporan perubahan ekuitas, 4 laporan arus kas, 5 catatan atas laporan keuangan, dan 6 adalah informasi tambahan atau disclosure yang terdiri dari laporan manajemen, prospektus, siaran pers, dan laporan sosial dan lingkungan dari perusahaan tersebut. Baik, di slide selanjutnya adalah tujuan pelaporan keuangan. Tujuannya adalah mediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan eksternal seperti investor, kreditor, dan pemberi pinjaman lainnya. Yang kedua adalah membantu pengambilan keputusan ekonomi yang mencakup investasi, pemberian kredit, hingga penilaian kinerja manajemen perusahaan yang biasanya digunakan oleh pihak internal perusahaan. Yang kedua adalah karakteristik tujuan pelaporan keuangan. Yang pertama adalah relevan. Informasinya harus memiliki nilai guna bagi pengambilan keputusan. Yang kedua, faithful representation atau jujur. Informasi harus menggambarkan kondisi ekonomi yang sebenarnya secara jujur yang ada dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, dapat dibandingkan. Pengguna dapat membandingkan laporan antara periode atau antara perusahaan lainnya untuk pengambilan keputusan. Yang kelima, dapat diverifikasi. Informasi dapat diuji kebenarannya oleh pihak independen. Yang keenam adalah tepat waktu. Informasi tersedia saat dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Yang ketujuh, dapat dipahami, yaitu disajikan secara jelas dan ringkas agar mudah dimengerti. Dan yang ketiga, standar akuntansi. Nah, bagaimana kita memastikan laporan keuangan itu seragam dan akurat? Disinilah peran standar akuntansi sebagai pedoman atau prinsip yang mengatur pencatatan transaksi pada ekonomi. Saat ini kita mengacu pada dua lingkup standar. Yang pertama internasional, kita mengenal IASB atau International Accounting Standard Board yang menerbitkan IFRS atau International Financial Reporting Standard sebagai standar global. Yang kedua, di negara kita Indonesia, kita menggunakan PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Penting untuk dicatat bahwa PSAK telah diselaraskan dengan IFRS dan hal itu disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan hukum yang ada di Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salwa Nafida dengan NPM terakhir 388 dan di sini saya akan menjelaskan pengertian dasar konsep akuntansi, yaitu konsep-konsep yang menjadi landasan dalam penyusunan standar akuntansi serta praktik pelaporan keuangan. Konsep dasar ini penting agar laporan keuangan itu disusun secara konsisten, andal, dan dapat dipahami oleh para pengguna. Yang pertama ada asumsi dasar. Asumsi ini menjadi pijakan awal dalam pencatatan akuntansi. Yang kedua ada economic entity assumption, menyatakan bahwa perusahaan dipisahkan dari pemilik maupun entitas lain sehingga transaksi pribadi tidak dicampur dengan transaksi perusahaan. Yang ketiga ada going concern assumption yang mengasumsikan bahwa perusahaan akan terus beroperasi di masa depan dan tidak dalam kondisi akan diikuidasi. Yang keempat, ada monetary unit assumption yang berarti bahwa seluruh transaksi dicatat dalam satuan uang sehingga hanya kejadian yang dapat diukur dengan uang yang diakui. Dan yang terakhir, ada periodicity assumption yang menyatakan bahwa aktivitas perusahaan dibagi ke dalam periode waktu tertentu seperti bulanan atau tahunan untuk tujuan pelaporan. Yang kedua, ada prinsip dasar yaitu Revenue Recognition Principle yang menjelaskan bahwa pendapatan diakui pada saat diperoleh bukan saat kas diminta. Yang kedua ada Expense Recognition atau Matching Principle yang menyatakan bahwa beban harus diakui pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkan. Kemudian selanjutnya ada Full
closure principle yang menekankan bahwa laporan keuangan harus menyajikan informasi yang lengkap dan relevan agar tidak menyesatkan pengguna. Dan yang ketiga, ada kendala. Dalam praktik akuntansi terdapat keterbatasan. Salah satunya adalah cost constraint, yaitu pertimbangan antara biaya penyajian informasi dengan manfaat yang diperoleh dari informasi tersebut. Dan yang keempat, ada elemen laporan keuangan. Elemen ini meliputi aset, yaitu sumber daya yang dimiliki perusahaan, liabilitas, yaitu kewajiban perusahaan, dan ekuitas, yaitu hak pemilik atas aset setelah dikurangi liabilitas. Selain itu, terdapat pendapatan, beban, serta gain dan loss yang mencerminkan hasil aktivitas operasional maupun non-operasional perusahaan. Secara keseluruhan, konsep dasar akuntansi ini membantu memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara logis, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Perkenalkan, nama saya Cika Lovilana Aurdita dengan NPM terakhir 327. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran pelaporan keuangan dalam alokasi modal. Pertama, mari kita bedah mengapa pelaporan keuangan itu sangat krusial dalam keputusan investasi. Yang pertama, ada kelangkaan sumber daya. Kita harus menyadari bahwa sumber daya ekonomi itu terbatas. Oleh karena itu, modal tidak bisa diberikan kepada sembarang pihak, ia harus disalurkan ke tempat yang paling produktif. Yang kedua, ada navigasi bagi investor dan kreditur. Disinilah informasi akuntansi berperan sebagai peta. Informasi ini membantu para pemangku kepentingan untuk menilai risiko dan imbal hasil, perbandingan kinerja, efisiensi alokasi. Kesimpulannya, semakin berkualitas laporan keuangan yang disajikan, semakin efisien pula alokasi modal yang terjadi di pasar. Modal akan mengalir ke perusahaan yang memang memiliki fundamental sehat. Selanjutnya ada perkembangan standar akuntansi global. Namun, efisiensi ini sulit dicapai jika tiap negara menggunakan bahasa yang berbeda. Itulah mengapa dunia bergerak menuju standarisasi. Transisi dari standar domestik ke IFRS, dulu setiap negara punya aturan sendiri yang seringkali membingungkan investasi lintas negara. Sekarang kita melihat transisi besar-besaran menuju IFRS, International Financial Reporting Standards. Dampak global saat ini, lebih dari 149 negara telah mengadopsi IFRS. Hasilnya, investasi internasional menjadi lebih mudah karena adanya transparansi dan daya banding laporan keuangan yang tinggi meski perusahaan tersebut berada di benua yang berbeda. Selanjutnya, ada tantangan dalam pelaporan keuangan. Yang pertama, adanya tekanan politik dan kepentingan dari kelompok tertentu yang dapat memengaruhi objektivitas pelaporan. Yang kedua, ada expectation gap antara publik dan profesi akuntan. Yang ketiga, adanya keterbatasan pelaporan dalam menyajikan informasi non-keuangan, aset tak berwujud, informasi masa depan, serta masalah ketepatan waktu. Nah, karena tantangan tersebut, etika menjadi pondasi utama bagi setiap akuntan. Yang pertama, standar akuntansi tidak selalu cukup menyelesaikan dilema etis. Yang kedua, akuntan sering menghadapi tekanan besar terkait target laba perusahaan dan kepentingan manajemen. Oleh karena itu, integritas dan profesional tingkat tinggi sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik. Yang ketiga, ada konvergensi standar akuntan. Untuk mengalami kerumitan global saat ini sedang berlangsung, upaya konvergensi standar yaitu ada upaya berkelanjutan untuk menyelaraskan IFRS dengan standar nasional utama lainnya. Tujuannya untuk mengurangi perbedaan standar antar negara dan meningkatkan transparansi di pasar global. Nah, proses konvergensi ini adalah perjalanan panjang yang hingga kini masih terus berlangsung. Nama saya Nana Mikai, NPM 250130103994. Pengertian kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah suatu sistem yang koheren, yang terdiri dari tujuan dan konsep dasar yang saling berkaitan, yang menjadi landasan dalam penyusunan standar akuntansi serta praktik pelaporan keuangan. Kerangka konseptual memberikan dasar teoritis bagi penyusunan standar akuntansi. Kedua, membantu menjelaskan mengapa standar tertentu dibuat.
dibuat. Ketiga, menjadi pedoman ketika belum ada standar khusus yang mengatur suatu transaksi. Perkenalkan, saya Faiza Nabila Azim dengan NPM terakhir 412. Di sini saya akan membahas tentang tujuan kerangka konseptual, yaitu dalam akuntansi memiliki peran vital sebagai pondasi dalam pelaporan keuangan. Nah, berikut ada 4 tujuan utamanya. Di antaranya membantu badan penyusun standar, yaitu dengan memberikan landasan bagi lembaga seperti IASB dan FASB dalam mengembangkan standar akuntansi yang konsisten dan terarah. Lalu selanjutnya ada membantu penyusun laporan keuangan. Nah, jadi bisa menjadi panduan bagi pihak internal perusahaan dalam menerapkan standar akuntansi yang berlaku secara tepat dan benar. Lalu selanjutnya ada membantu auditor. Nah, ini tuh bisa mempermudah auditor dalam mengevaluasi dan memberikan opini apakah laporan keuangan yang disajikan itu dengan prinsip sesuai dengan prinsip akuntansi yang telah berlaku. Lalu yang terakhir ada membantu penggunaan laporan keuangan. Nah, ini tuh memungkinkan investor, kreditor, dan masyarakat luas untuk memahami serta menginterpretasikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan itu dengan lebih baik. Lalu di slide selanjutnya saya membahas tentang sifat kerangka konseptual. Nah, berikut ini ada 4 sifat utamanya. Yang pertama, koheren dan sistematis. Konsep-konsep yang ada di dalam saling berkaitan satu sama lain dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Lalu yang kedua, bersifat konseptual bukan operasional. Kerangka ini tidak mengatur detail teknis pencatatan seperti spesifik, melainkan memberikan dasar pemikiran atau filosofi di baliknya. Lalu yang ketiga, menjadi pedoman bukan aturan wajib langsung. Jadi berperan sebagai panduan utama. Nah, tapi jika terdapat standar khusus yang mengatur suatu hal, maka standar khusus tersebutlah yang harus digunakan. Nah, lalu yang terakhir nih, dapat berkembang. Nah, kerangka konseptual tidak bersifat kaku dan tidak direvisi waktu-waktu, mengikuti perkembangan lingkungan bisnis serta kebutuhan pelaporan yang dinamis. Saya Hayurundisa dengan NPM akhir 407, pengembangan kerangka konseptual. Proses pengembangan kerangka ini dilakukan oleh Badan Penyusun Standar Internasional seperti IASB dan FASB. Berikut beberapa poin penting dalam proses pengembangannya. Yang pertama yaitu dibuat untuk menciptakan konsistensi dalam penyusunan standar. Yang kedua yaitu dikembangkan melalui penelitian, diskusi publik, dan pertimbangan profesional. Yang ketiga yaitu direvisi secara berkala agar tetap relevan dengan kondisi ekonomi dan praktik bisnis yang berubah. Yang keempat yaitu menjadi dasar dalam proyek konvergensi standar internasional. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.